Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar bareng tentang teori fikir. Karena saya juga telah diajarkan sama dosen saya tentang teori fikir ini. Fikir ini adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya, yaitu kita semua. Yang mana proses dari fikir ini disebut dengan berpikir. Dan ketika kita mengalami proses berpikir, maka akan muncul sebuah pikiran atau enggak ide atau gagasan. Pikiran ini, pikiran-pikiran yang kita kumpulkan itu akan membentuk sebuah pemikiran. Yang mana pemikiran ini fungsinya adalah untuk jauh ke depan nantinya pemikiran ini. Dan pemikiran ini tidak hanya menghasilkan sebuah kecerdasan yang intelektual, tapi berpengaruh ke dalam jiwa kita juga. Karena di dalam jiwa itu ada kepribadian, sifat, dan lain sebagainya, yang nantinya akan memunculkan sebuah karakter atau habit, kebiasaan, yang mana di dalam alam bawah sadar kita akan melakukan hal-hal yang dari awal tadi, dari kita berpikir tadi, semuanya itu memunculkan sebuah karakter yang baru lagi. Nah, setelah itu ada 7 tahapan berpikir, teman-teman. Yang pertama adalah takwa atau patuh. Yang mana takwa di sini adalah patuh, mematuhi apa yang Allah, aturan-aturan Allah dan Rasulnya, apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah aturkan kepada kita, kita patuh. Sebelum kita berpikir, maka kita harus patuh dulu, karena iman ini adalah posisinya lebih tinggi daripada akal, karena akal yang tidak ditundukkan oleh iman itu akan sesat atau berpikir ke mana-mana seenaknya sendiri gitu. Akal kita atau pikiran kita itu akan memenuhi nafsu kita gitu, teman. Kalau tidak ditundukkan dengan iman, maka iman dulu baru akal, takwa. Dan yang kedua adalah ikro atau baca. Di sini kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita harus bisa memahami apa yang kita baca gitu. Dan yang ketiga, mixing atau penghayatan. Untuk kita lebih paham, maka kita perlu mixing di sini atau penghayatan. Penghayatan yang sangat mendalam agar ilmu atau cara berpikir kita lebih bisa kita dapatkan gitu, teman-teman. Setelah itu, namanya orang beriman itu harus punya perjuangan gitu, teman-teman. Makanya ada fighting di sini. Kenapa ada fighting? Karena seperti yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika kita hanya berbicara saya beriman, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah hanya dengan ngomong iman saja sudah cukup tanpa diuji? Tidak, teman-teman. Pasti namanya orang beriman itu mendapat sebuah ujian. Makanya kita perlu fighting, melawan gitu, melawan ujian. Setelah kita melawan ujian, di sini ada yang namanya muhasabah atau monitoring. Langkah kelimanya adalah memonitoring apa yang kita lakukan tadi, apakah sudah benar. Intinya mengevaluasi cara pikir kita, mengevaluasi apa yang salah. Itu yang dinamakan muhasabah. Dan ketika ada yang salah, maka yang selanjutnya adalah taubat. Kalau kita merasa tidak salah, maka konsisten saja. Konsistensi itu perlu gitu. Tapi sebagai manusia pasti kita memiliki kesalahan gitu, teman-teman kan. Jadi teruslah kita bertobat dan terus konsistenkan apa yang sekiranya itu baik. Karena amal yang paling Allah suka itu bukan amal yang paling banyak, tapi yang paling lama, paling konsisten gitu.
Lalu inilah puncak dari pemikiran teman-teman. Pemikiran yang paling levelnya paling atas, high level gitu ya teman-teman. Itu adalah ulul albab. Dia tidak hanya cuma mencetuskan sebuah ide, tapi idenya itu memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemaslahatan, kesejahteraan bersama gitu. Itulah ulul albab ini. Makanya orang yang berpemikiran bagus, dia akan bisa mempengaruhi dunia ini gitu dengan pemikiran mereka. Itu teman-teman, semoga kita bisa menginovasi orang-orang yang minimal di sekitar kita, artinya kita bisa bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan terhadap teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung upload bang.